kegiatan ini kita perkenalan terlebih dahulu ya teman-teman. Untuk perkenalannya itu menyebutkan nama, prodi, dan semester. Nah, untuk perkenalannya dimulai dari saya dan dilanjut dari sebelah kanan saya atau sebelah kiri saya. Mau dari kanan? Oke, nanti perkenalan dimulai dari saya ya. Perkenalkan, nama saya Rifatul Amalia Damayanti, program studi BK semester 4. Boleh dilanjut? Salam semuanya, perkenalkan nama saya Raihan Adhanta dari prodi PGSD semester 4. Perkenalkan, nama saya Alia Rahmawati dari program studi pendidikan guru sekolah dasar semester 4. Oke, waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rekia Peradi. Saya dari prodi pendidikan matematika semester 6. Perkenalkan, nama saya Audia Treditri dari prodi pendidikan guru sekolah dasar semester 4. Perkenalkan, saya Reza Matila dari program studi pendidikan sejarah semester 4. Perkenalkan, saya Noval Sabila dari program studi pendidikan sejarah semester 6. Perkenalkan, saya Marcelus Anggraini dari prodi PGSD semester 4. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan dari program studi pendidikan sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP UMK semester 6. Nah, kan teman sudah perkenalan ya. Terima kasih atas perkenalannya. Selanjutnya, teman-teman, ada yang sudah pernah mengikuti bimbingan kelompok atau sudah pernah mendengar apa sih bimbingan kelompok itu? Nah, jadi bimbingan kelompok itu adalah layanan bimbingan dan konseling yang mana diberikan dalam settingan kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk membahas topik yang sedang hangat diperbincangkan. Dan juga teman-teman bisa menambah wawasan baru dan pengetahuan baru dan lebih berani dalam mengemukakan pendapat. Nah, untuk cara pelaksanaannya yaitu seperti ini, membentuk setengah lingkaran. Saya sebagai ketua kelompok dan teman-teman sebagai anggota kelompok. Nah, untuk pelaksanaannya yaitu ada 4 aturan dasar teman-teman. Yang pertama, teman-teman secara sukarela dalam mengikuti kegiatan hari ini. Nah, yang kedua, teman-teman terbuka dalam memberikan pendapat. Nah, yang ketiga, apabila ada informasi yang sifatnya pribadi, teman-teman harap untuk tidak menyebar luas kepada orang lain. Nah, yang keempat yaitu apabila ingin berbicara diharapkan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu dan berbicara setelah saya persilakan. Dapat dipahami teman-teman? Nah, untuk topik pembahasan yang akan kita bahas nantinya itu sangat relevan pada mahasiswa. Terus di sini teman-teman pernah nggak sih merasakan deg-degan ketika ditanya setelah lulus kuliah ini mau lanjut kemana atau mau kerja di mana atau mau ngajar di mana? Pernah nggak merasa deg-degan? Nah, maka dari itu untuk topik pembahasan yang akan kita bahas nantinya yaitu kecemasan dalam merencanakan karir, yang dimana teman-teman bisa belajar mengenali, memahami, dan mengelola rasa kecemasan, dan juga sehingga teman-teman bisa melangkah ke depannya agar lebih percaya diri. Paham teman-teman? Paham.
Nah, di sini teman-teman tahu nggak sih apa itu kecemasan? Boleh angkat tangan? Iya, boleh Rehan. Kecemasan itu cemas, terus dalam keadaan dia itu ada sebuah pikiran atau mungkin sebuah keadaan yang membuat dia merasa tidak enak. Jadinya dia kepikiran ke depannya apa gimana gitu, baik itu positif atau negatif. Oke, terima kasih Rehan. Apakah ada lagi yang ingin menjawab? Saya Pak, Ya, boleh. kecemasan itu merupakan suatu reaksi dari seseorang yang mana dia tuh ada rasa tidak nyaman, khawatir gitu akan sesuatu yang sebetulnya itu belum tentu terjadi. Iya, betul banget apa yang dikatakan Abil. Nah, jadi kecemasan itu merupakan respon emosional yang wajar kita alami dalam menghadapi situasi yang belum terjadi. Nah, biasanya kecemasan itu muncul ketika teman-teman membayangkan hal-hal yang buruk yang belum tentu terjadi. Nah, jadi seperti itu teman-teman, paham? Paham. Nah, apakah teman-teman pernah merasakan? Apakah teman-teman pernah membayangkan hal-hal yang buruk dalam situasi apa gitu teman-teman membayangkan itu? Apakah ada? Saya Ya, boleh. pas lagi sholat nih Iya. pernah keinget jemberan belum diangkat hujan. Oh, Itu cemas. Cemas. Termasuk kan ya? Iya, termasuk. Iya. Sampai pertanyaannya memikirkan hal yang buruk. Nah itu hal buruk. Iya. Kalau hujannya turun baju saya basah. Iya. Apakah ada lagi? Iya, boleh Rehan. Apa namanya ya, merasa terganggu lah ya, terus juga merasa sangat-sangat cemas ketika sedang memikirkan sebuah program kerja gitu. Jadi kedepannya akan berhasilkah sesuai jika ada kooperasi yang saya buatkan atau tidak gitu. Terima kasih Rehan. Apakah ada lagi yang ingin menjawab? Saya. Boleh Alia? Saya pernah merasa cemas ketika saya berbohong kepada orang tua. Jadi harus saya duga. Iya. Nah, tadi kan kita sudah membahas apa itu kecemasan. Nah, sekarang kita kaitkan dengan karir. Nah, kecemasan karir yaitu di mana seseorang merasa ragu dalam mengambil keputusan masa depannya. Nah, jadi itu teman-teman. Nah, untuk faktor-faktor penyebab kecemasan yaitu yang pertama tingginya persaingan dan banyaknya angka pengangguran. Jadi itu salah satu penyebab kecemasan teman-teman. Nah, yang kedua faktor penyebabnya yaitu ketidaksesuaian minat dan bakat teman-teman. Nah, yang ketiga yaitu orientasi masa depan yang masih belum jelas. Dapat dipahami? Nah, selanjutnya ciri-ciri kecemasan. Yang ciri-ciri kecemasan itu ada 3 bentuk. Yang pertama fisik, yang kedua perilaku, yang ketiga pikiran. Nah, dari fisik ini contohnya itu ketika teman-teman misalkan merasakan deg-degan, jantung berdebar-debar, itu termasuk kecemasan, ciri-ciri kecemasan. Nah, yang kedua yaitu teman-teman merasakan tangan teman-teman tuh bergetar gitu, kayak gemeteran gitu. Nah, Nervous. iya, nervous. Nah, selanjutnya dari perilaku dan pikiran yaitu overthinking teman-teman, overthinking yang berlebihan. Nah, terus kayak nggak yakin sama kemampuan diri dia sendiri gitu. Paham teman-teman? Paham. Nah, selanjutnya kita akan membahas dampak kecemasan karir. Nah, untuk dampak kecemasan karir yaitu ada dua sisi. Yang pertama dari sisi positif, yang kedua dari sisi negatif.
Nah, dari sisi positif ini, kecemasan itu bisa menjadi alarm untuk teman-teman untuk mempersiapkan masa depan teman-teman ke depannya. Nah, kalau misalkan kecemasan ini tidak dikelola, dampak negatifnya itu sangat besar teman-teman. Karena kenapa akan menjadi susah mengambil keputusan untuk masa depannya nanti. Nah, jadi itu teman-teman dapat dipahami. Nah, selanjutnya kita akan membahas pembahasan yang sangat penting teman-teman, yaitu cara mengelola kecemasan. Nah, untuk cara mengelola kecemasannya, yang pertama teman-teman harus mengidentifikasi diri sendiri, mengenali minat dan bakat teman-teman sendiri. Nah, di sini saya mau tanya ke teman-teman satu persatu ya. Apa sih minat bakat dan kalian? Boleh dimulai dari sebelah kiri saya. Minat saya adalah yang pertama itu berminat untuk menjadi penulis. Yang kedua berminat untuk menjadi pengajar, entah di les atau jadi guru atau apa gitu. Itu sih. Dan kalau dalam olahraga saya minat di badminton gitu. Kalau di kebiasaan sehari-hari saya minat baca. Nah, terus apa lagi? Bakat ya? Iya. Bakatnya itu skill komunikasi saya bisa dibilang bagus. Terus apa lagi? Saya bisa berpikir abstrak. Itu bakat. Ya, mungkin itu cukup lah. Boleh lanjut, Marsha. Oke, mungkin dari bidang olahraga aja kali ya. Kalau saya itu minat sebenarnya di olahraga, cuman bakat saya itu di badminton. Jadi emang gak sejalur sih, tapi emang kayak gitu. Menarik ya? Iya, menarik. Terima kasih ya. Iya, Boleh dilanjut ke Aldo. Dan minat saya adalah mengembangkan skill tentang desain grafis, dan dengan meskipun bukan berbakat banget gitu di bidang itu, tapi ya setidaknya tahulah basic dari desain grafis itu sendiri. Boleh Reva? Kalau minat saya menjadi penyanyi ya, dan bakat saya emang saya udah sering bernyanyi gitu ya dari kelas 6 SD. Terima kasih Reva. Boleh dilanjut ke Audi? Minat saya itu mengajar ya, dan untuk bakat saya itu memasak sih. Boleh Riki? Oke. Kalau minat saya itu sebenarnya ada dua. Yang pertama itu menjadi pebisnis, entah itu menjadi pebisnis restoran ataupun bisnis lainnya gitu. Terus yang kedua itu saya berminat menjadi seorang guru atau pengajar. Nah, bakat saya itu yang pertama saya ya berbakat dari hitung-hitungan dan statistik kayak gitu lah. Terus bakat saya juga bisa memasak kayak gitu. Dan bakat saya yang lainnya juga ya saya bisa berpikir secara logis saja gitu. Boleh dilanjut ke Alia. Oke. Minat saya itu kalau di bidang pengajaran saya pas mengajar. Kalau di bidang olahraga saya menyukai kegiatan badminton dan sepatu roda. Terus kalau misalnya bakatnya itu bakat saya itu memasak. Boleh dilanjut Raihan? Ya, kalau dari saya soal minat, saya itu punya 3 pilihan sebenarnya. Pertama itu saya suka semua hal yang berbau edukasi. Yang kedua itu saya suka bersosial.
Terus yang ketiga, saya suka saya suka membantu orang lain. Terus secara bakat, saya itu tadi lupa, saya berminat untuk menjadi seorang pemain futsal. Untuk sekarang mungkin fokusnya sudah mulai tergeser. Nah, secara bakat saya ada bakat futsal sedikit, ada bakat dalam bersosial karena saya mudah dekat dengan orang-orang yang baru saya kenal, punya bakat dalam berkomunikasi juga, dan yang terakhir saya punya bakat yang memang itu hadir dari diri saya sendiri, yang sifatnya itu saya itu gampang untuk mengorganisir banyak orang. Terima kasih teman-teman semua. Dari minat bakat yang teman-teman sudah tadi beritahu itu sangat hebat banget ya. Beri tepuk tangan untuk selanjutnya yang kedua, cara mengelola kecemasan itu orientasi masa depan yang jelas. Jadi tahu nih kita arahnya mau kemana kayak gitu. Terus selanjutnya menerapkan prinsip SMART. SMART itu specific, measurable, action related, realistic, time based. Jadi di mana teman-teman tidak hanya omongan saja untuk diucapkan. Misalkan saya mau jadi pembisnis, hanya omongan saja, tapi ada aksi untuk keinginan tersebut gitu teman-teman. Jadi misalkan nih, saya ingin menjadi pembisnis. Nah, ketika lulus dari kuliah ini 6 bulan ke depannya saya harus konsisten dalam bisnis tersebut gitu. Paham teman-teman? Paham. Nah, selanjutnya cara mengelola kecemasan itu yang pertama kembangkan kematangan karir teman-teman, dan seperti mengikuti organisasi, kepanitiaan ataupun magang. Nah, selanjutnya untuk mengelola kecemasan karir yaitu mengelola secara sehat. Contohnya kayak membuat journaling gitu. Misalkan di tahun 2029 aku harus punya gelar SPDGR gitu. Nah, contohnya seperti itu teman-teman. Nah, yang terakhir cara mengelola kecemasan yaitu tingkatkan adaptabilitas dan support system. Untuk support system itu tidak hanya orang tua saja, teman-teman yang ada di sekitar lingkungan kalian tuh bisa menjadi support system teman-teman. Paham? Paham. Nah, jadi di sini kita akan bermain ice breaking teman-teman. Ice breakingnya itu namanya mitos versus fakta, yang dimana nanti saya akan membagikan ke teman-teman satu kartu ini, dan saya akan menyebutkan beberapa pernyataan. Nah, nanti di kartu ini kan ada dua sisi ya, fakta dan mitos. Nah, ketika saya menyebutkan pernyataan, nanti teman-teman tinggal menentukan mau mitos atau fakta. Kalau misalkan teman-teman menjawabnya mitos, teman-teman kasih tunjuk ini mitos ke depannya ke saya ya. Oke, paham? Dapat dipahami teman-teman? Paham. Oke, saya bagikan terlebih dahulu ya. Digeser. Sudah
dapat semua? Sudah. Nah, untuk pernyataannya yang pertama, IPK yang tinggi itu bisa dapat kerja yang cepat. Mitos atau fakta? Mitos. Oh, mitos. Fakta. Mitos. Boleh yang dari tim mitos mengeluarkan pendapatnya? Karena itu hanyalah sebuah angka yang belum tentu dalam itu punya isi gitu. Misalnya itu orang-orang yang kumul ketika wisuda, tapi ketika dia di lapangan itu malah nol. Betul sekali, kan belum tentu yang nilainya tinggi itu punya skill yang bagus ya. Nah, sekarang saya mau tanya ke yang menjawab fakta. Alasannya kenapa? Oke, alasannya karena sebagai HRD tentunya kan pasti untuk menerima karyawan itu kan melalui melihat CV dari si ibu yang mau melamar itu. Nah, dengan nilai IPK yang tinggi tentu menjadi poin plus di mana tentu hal ini ya bakal menjadi nilai lebih aja gitu dari penilaian si HRD tersebut. Jadi untuk peluang dia menerima kerja itu lebih tinggi lah seperti itu. Iya, betul sekali yang dikatakan oleh Vicky. Nah, selanjutnya pernyataan selanjutnya yaitu jaringan yang luas dapat cepat dapat kerja itu mitos atau fakta? Boleh dijawab alasannya kenapa memilih jawaban fakta? Silakan. Kenapa fakta gitu? Karena dengan koneksi kita yang luas ke banyak orang ya, hal ini kan tentunya menjadi nilai tambah juga buat kita. Bagaimana orang lain yang mengenal kita bisa menilai kita secara langsung, dan tentunya ini tuh benar-benar membuka peluang banget gitu buat kita masuk ke dalam suatu pekerjaan gitu. Terima kasih Abdi atas jawabannya. Oke teman-teman, pernyataan selanjutnya yaitu mengenali kelebihan dan kekurangan diri sendiri itu merupakan cara mengelola kecemasan. Mitos atau fakta? Fakta. Boleh dari salah satu teman-teman yang ingin menjawab kenapa sih alasannya memilih jawaban fakta? Boleh? Dari sudut kanan atau sebelah kiri? Kiri tadi udah kanan. Kanan. Boleh? Mau main jempol. Mungkin ini dari saya, ketika kita bisa memahami sisi kita yang sifatnya negatif, pastinya itu akan menimbulkan sebuah respon yang sifatnya itu lebih mengarah ke refleksi ke diri sendiri, yang pada akhirnya itu muncullah langkah-langkah yang jelas, langkah konkret yang kedepannya itu membuat dia lebih percaya diri hingga kecemasan itu bisa berkurang. Terima kasih Rehan atas jawabannya. Nah, kita sudah selesai ice breaking-nya teman-teman. Mohon untuk dikembalikan kembali kartunya. Nah, setelah kita ice breaking tadi, saya mau teman-teman nanti kok berbicara komitmen apa ke depannya setelah membahas topik pembahasan yang tadi. Oke, paham teman-teman?
pekerjaan itu skill sangat dibutuhkan untuk pekerjaan, bukan hanya mengandalkan angka. Terima kasih, boleh dilanjut? Baik, kalau dari saya, tentunya setelah mengikuti kegiatan ini, saya akan evaluasi diri saya pribadi, di mana apa saja kekurangan-kekurangan yang ada di dalam diri saya dan apa saja kelebihan yang ada di dalam diri saya, sehingga kedepannya saya bisa memastikan dengan pasti itu apa yang harus saya capai di masa depan nanti, seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Boleh Alia? Baik, setelah saya mengikuti bimbingan kelompok ini, mungkin sama halnya dengan dua teman saya di sebelah ini, mengevaluasi diri atau meningkatkan soft skill saya, karena dari saya pun banyak yang harus diperbaiki gitu, mulai dari kegiatan sehari-hari, kegiatan untuk berdepannya, mungkin itu. Boleh dilanjutkan? Kalau dari saya berkomitmen untuk meninggalkan hal yang seperti negatif yang sebelumnya sering kali saya lakukan dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya, agar hal tersebut tidak mengganggu langkah-langkah saya menuju masa depan yang saya tuju. Terima kasih Raihan. Boleh dilanjut ke Irfan? Kalau dari saya, mengusahakan agar semua hal-hal yang buruk yang pernah saya lakukan itu bisa saya kurangi dan bisa kedepannya skill dan minat bakat saya bisa saya asah lebih baik lagi, karena orientasi daripada mengampus itu menurut saya bukan hanya untuk dunia kerja gitu ya. Sampingnya lah pasti kita terbebas dari kebodohan, intinya di situ. Itu sih. Terima kasih Irfan. Boleh dilanjut ke Masya? Kalau dari saya mungkin berkomitmen untuk mengenali diri saya lebih dalam lagi serta mengembangkan minat dan juga bakat saya. Boleh dilanjut ke Abil? Oke, kalau dari saya setelah kegiatan ini saya berkomitmen untuk merefleksikan diri saya, memperbaiki segala kekurangan dan mengembangkan segala potensi yang saya miliki, serta akan menyusun strategi untuk menghadapi kehidupan ke depan. Terima kasih. Boleh dilanjut ke Eva? Kalau dari saya setelah mengikuti kegiatan ini ya, saya akan lebih menggali dan mengembangkan minat dan bakat saya, juga akan berusaha meminimalisir kecemasan yang akan saya alami nanti dengan cara-cara yang sudah dijelaskan di dalam bimbingan ini. Nah, terima kasih teman-teman yang sudah
jurusan